Seorang mahasiswi dari sebuah perguruan tinggi di kota Semarang ditemukan tewas di lantai dasar sebuah tempat perbelanjaan. Jalan Pemuda Kota Semarang tersentak dengan tewasnya seorang perempuan muda Selasa sore. Korban ditemukan di lantai dasar mal. Polisi yang tiba di lokasi langsung memasang garis polisi dan melakukan olah tempat kejadian perkara. Ini 1, 2, 3 udah. Yang buka saya apa Pak Alek dong? Yang buka saya apa Pak Alek? Ya, buka kamu. Iya. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena ini pagi yang sangat cerah, ketemu lagi dengan kita di Amino Podcast. Let's talk. Ya, tangan dulu dong. Ya. 1000 penonton. Banyak sekali penonton kita hari ya, ini. kita ada di luar ya. Iya. Di luar tapi tetap di lingkungan RSI Amino tercinta ini ya. Di lingkungan apa Ini kita ada di pelataran Jiwa Garden Cafe Amino Hospital yang baru kemarin tanggal berapa diresmikan? 13. Wih, angka keramat. Nggak kalah sama pelataran Bromo ya, Bu. Wah, ya karena kalau kobongan kayaknya menghijaukan. Ya, banget. pada pagi ini kita dengan suasana yang beda. Hostnya nih, wow, siapa dong? Siapa? Kalau saya Ya. mah nggak usah dikenalin ya. Udah terkenal dan tercemar tentunya. Dan saya Sumi dan host saya satunya. Monggo Bapak diperkenalkan. Terima kasih teman-teman, terima kasih pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi pagi ini kita akan memperbincangkan topik yang lagi trending, terutama di Semarang dan termasuk di kota lain sebenarnya, bahkan di dunia. Kenalan Jadi, dulu Pak, tapi oh ya, kenalkan. Ya kayaknya tadi saya nyuruh kenalan ya. Grogi. Jadi saya Alek Yusron ya. Alek Yusron. Alek Yusron, jadi sehari-hari pimpinan Rumah Sakit Jiwa Amino Gontotomo Semarang tercintai. Ini terlalu berani nih. Di mana-mana direktur itu sebagai narasumber. Ini Ya kan? disuruh Di sini disuruh apa? suruh Mas host coba. dijadikan pembawa acara. Yang request Bapak ya, Bang. Yang Nggak kali apa-apa ini ya, Pak. kali ini saya kan harus dikerjai sama orang-orang, kan harus mau ya. Karena biasanya Ngerjai orang-orang. Ngerjai orang-orang. Ya, jadi sebenarnya kan merespon yang terjadi di Semarang beberapa waktu Apa yang sih lalu. Pak yang lagi trending topik selama ini, Pak? Nah, itu jadi kok sepertinya kita semua kaget ya. Iya. Jadi tahu-tahu ada orang menjatuhkan diri dari lantai berapa gitu ya. Artinya kok begitu mudah. Tapi saya yakin sebenarnya tidak mudah. Betul. Maksudnya Iya. gini, bahwa keputusan seseorang, apalagi generasi muda gitu ya, untuk mengakhiri hidupnya itu kan saya yakin tidak mudah. Itu keputusan yang sulit dan mungkin itu menjadi perang batin yang ya mungkin perlu waktu yang lama sampai akhirnya dia menyerah, kira-kira itu. Tapi mungkin ya di sini bukan saya ahlinya, jadi saya itu hanya kompor aja kan. Asal jangan kompor meleduk ya, Pak. Jadi saya Bahaya hanya ini kalau kompor aja. meleduk. Karena gini sebenarnya ya, terutama generasi muda mahasiswa, kebetulan 2 kasus Malang tuh, Semarang kemarin itu kan mahasiswa. Jadi sebenarnya apa sih, kita harus bagaimana sih menghadapi ya hidup itu permasalahan yang ya katanya mungkin menjadi terlalu rumit ya. Jadi mungkin ya ada. Mungkin ini ada Dokter Rila, psikiater kita. Belum diperkenalkan ini. Ya, ada Dokter Rila, terus kemudian ada Bu Mbak Kiki, psikolog handal kita. Bu Mbak ya, nggak enak. Bapak pilih kasih. Ya, biasa dong salah sebut. Dan tentunya didampingi pembawa acara yang luar biasa. Jadi ya, kira-kira gimana sih? Ini ke siapa dulu? mau boleh bebas. Boleh bebas. Pak Dir. Pak mau yang mana? Ini kalau logika keparahan ya kan, berarti kan kita mungkin membicarakan sesuatu yang belum parah dulu. Ya. Jadi kira-kira ke Bu Kiki dulu ya. Boleh. Jadi apa sih yang terjadi di generasi muda kita saat ini? Oke, ini berarti mereka itu generasi Z begitu ya, Iya. Pak? Ya. Gen Z ya. Gen Z, bukan Gen Z ya? Bukan. Ya.
generasi Z itu kan mereka hidup sudah di serba dunia digital, sudah di dunia yang apa-apa tuh instan gitu ya. Tapi mungkin kaget gitu ya dengan perkembangan zamannya begitu pesat tanpa diiringi dengan perkembangan di sisi yang lain. Misalnya karakter itu tadi nggak ada pemupukan gitu dari awal, tanaman Dipupupin tumbuh gede. Nah dari sisi orang tua mungkin juga kaget menghadapi situasi perkembangan zaman yang begitu pesat. Karena anak-anak di Gen Z ini sangat pesat, ingin sesuatu juga yang instan, bisa saja mereka mengambil keputusan ya instan. Gimana cara menyelesaikan masalah dengan instan? Dan lain sebelum dilanjutkan, yang instan. saya tuh tergelitik. Izin ya. Jadi sebenarnya apakah ide bunuh diri itu wajar sih, atau begini pertanyaan, mungkin pertanyaan lainnya, berapa persen sih kita itu dari kita sebenarnya yang dalam fase kehidupannya itu sampai mempunyai ide bunuh diri itu seperti apa? Sebenarnya ide untuk bunuh diri itu nggak wajar ya. Gitu. Jadi kalau sampai terbersit pemikiran bahwa ada keinginan untuk bunuh diri, berarti sudah ada sesuatu yang nggak wajar dari diri kita. Gitu. Berarti istilahnya nih Pak, mental health-nya gitu ya, sudah ada gangguan begitu, sudah ada ke arah ranah sana. Seharusnya secara teori begitu ya, kalau misalnya seseorang itu menghargai dirinya, cinta dengan dirinya gitu ya, menerima dirinya, punya harga diri, seperti harga dirinya baik, memandang dirinya itu baik, positif, saya rasa dia tidak akan pernah berpikir untuk ke arah seperti itu gitu. Jadi kalau dibilang berapa persen orang tuh yang sudah berpikir seperti itu, ya seharusnya nggak ada ya. Nah, tapi gini kan, kalau itu di luar sana semua itu kan memang menghargai data dan penelitian. Jadi mungkin di beberapa negara, di negara maju itu angka-angka itu ada. Ada. Tapi ya mohon maaf, mungkin kalau di Indonesia itu mungkin ada sih enggak? Ada datanya. Ya, sekitar 25-35% itu memang udah cenderung ke suicide. Tapi dasarnya apa sih? Dasarnya itu depresi. Oh silakan Bapak. Ya aduh. Terima kasih pesanannya ya. Terima kasih kok. Oh enggak. Koyok ning bis tawa-tawa. Kentang. Oh iya, kentang satu ya. Tentang satu. Nanti langsung. Ini produknya pelataran jiwa ya Bapak ya. Oh iya. Anyar loh ini piringnya. Maknyus pokoknya tahu. Ini namanya tahu anti bunuh diri ya. Kalau sebelum bunuh diri kan lapar dulu ya. Biar kuat. Jadi tombol bunuh diri ya. Terima kasih ya. Ya sini aja ya. Jadi orang sampai bunuh diri itu hanya ada dua sebab Pak Dir, bahwa yang pertama adalah karena depresi yang berat, kemudian yang kedua, oh iya, dengerin tapi gak usah dilihat. Terus kemudian yang kedua adalah karena dia ada yang nyuruh, jadi berupa halusinasi. Bisikan gitu ya. Bisikan, mati-mati aja itu, ikutin itu, misalnya seperti itu, adalah suruhan. Kalau dia sifatnya depresi berat, itu top 4 di WHO itu memang depresi adalah penyakit terbesar sedunia adalah depresi. Jadi memang banyak yang udah melakukan penelitian termasuk di Indonesia. Jadi 25-35% itu memang orang sudah suicide attempt gitu. Jadi dia berusaha untuk bunuh diri. Gitu. Usaha bunuh diri ada yang berhasil, ada yang tidak. Jadi kalau bunuh diri itu kan bagian dari menyakiti diri. Jadi menyakiti diri itu bisa suicidal, bisa juga non suicidal gitu. Jadi kalau non suicidal hanya sekedar self harm aja. Dia mengalihkan rasa sakit emosionalnya ke menyakiti diri. Kalau orang melakukan kegiatan yang berbahaya, itu termasuk usaha ke arah bunuh diri atau enggak sih? Misalnya ngebut enggak pakai helm misalnya. Ya, kita harus cari tahu lagi, Pak Dir. Usaha tersebut adalah bagian dari apa? Kalau dia ingin supaya dia mati, berarti itu adalah usaha bunuh diri. Tapi kalau bagian dari dia ingin memacu adrenalin, mungkin dia ingin jadi pembalap ya ya seperti kan? cabai-cabean yang ada di jalan raya. Tapi juga ada yang
motif self harm itu untuk mencari perhatian Bisa, ya. histrionik. Itu biasanya Kayak kamu perempuan. dulu kan, kayak kamu dulu caper-caper sama gebetan. Ini aku diputusin nih, aku diputusin gitu. Kalau enggak aku mandi loh. Ada mau peso plastik. Kayak tau hadiah gue ngiris. Oh iya. Tapi gini, ini kita ngobrol loncat-loncat aja ya. Jadi Oh iya Pak, ayo Pak. artinya gini, Ngobrolnya. ini kan juga sebenarnya kan era-era medsos bahwa memang termasuk ide bunuh diri itu pada beberapa kasus setelah kejadian baru terdeteksi ternyata ide-ide itu terbaca di apalagi yang aktif di medsos ya. Ternyata kata-kata atau kalimat ide bunuh diri itu sebenarnya sudah muncul di akunnya gitu lah. Ini kan sebenarnya tanggung jawab sosial ya, bagaimana terutama teman-temannya yang tahu itu kan mestinya care gitu loh bahwa ternyata ide atau mungkin itu dia tuh sedang minta pertolongan gitu loh. Nah itu kan muncul salah satunya di medsos. Maka sebenarnya medsos itu sebenarnya kan berguna toh. Iya, betul. Kira-kira gitu kan? Iya. Ada warning system ya yang dia sampaikan. Betul. Jadi biasanya orang yang mau melakukan bunuh diri itu biasanya itu sudah ngasih warning ya Bu ya ke orang-orang sekitarnya. Cuman nggak tanggap Iya, orang. dan orang-orang di sekitarnya tuh biasanya gini, Lebay. kue ini lebay gitu. dianggap Alah, lebay. kowe Dan iki belum tentu paham kalau itu suatu warning ya. Padahal dia sebenarnya minta pertolongan Iya. bisa saja. gitu. Seringnya adu nasib Pak Dir. Jadi gitu doang. Gue aja pernah misalnya Iya, iya, gitu. benar-benar. Adu nasib aku aja kuat. Nah itu namanya adu nasib. Padahal masing-masing permasalahan dengan mekanisme coping orang itu kan berbeda pasti. Dengan kepribadian orang Iya, juga betul berbeda-beda. sekali. Iya. Tapi mungkin dari penelitian atau data ini kan kita bicara tipe orang ya, misalnya ekstrovert sama introvert sebenarnya apakah itu ada korelasi? Ya sebetulnya ada pastinya. Kalau ketika dia ekstrovert tidak berarti juga dia itu bisa membicarakan apa masalahnya. Kadang-kadang dia juga tetap nampak ekstrovert, padahal sebetulnya dia introvert. Hanya dia itu kayak sosialisasinya aja yang baik, padahal sebetulnya dia introvert. Jadi dia tidak mudah membicarakan apa yang dirasakan. Ya nggak Banggi? Gitu, kira-kira. Oh iya. Gue juga salah apa? Kemarin kita habis curhat pada ya. Introvert dan extrovert. Oke. Nggak apa-apa. Jadi kan kalau orang kita mau ini menyinggung sedikit tentang ekstrovert sama introvert ya. Kalau ekstrovert itu sebenarnya cara menyelesaikan masalah ketika orang itu ekstrovert dia akan keluar. Ya. Mencari Ya, pertolongan. Jadi keluar kandangnya. Ya. Tapi kalau orang Untuk di kandangnya itu kalau orang introvert ketika dia punya masalah atau punya apa yang dirasa di dalam hati atau ada sesuatu yang mengganggu dia tuh lebih suka masuk ke kandangnya. Kandang orang. Berarti dia lebih Ini juga boleh. artinya dia kembali ke nilai-nilai yang dia anut bahwa ini benar enggak sih? Tapi bukan berarti juga orang introvert itu tertutup juga bukan gitu. Oh, enggak gitu. Enggak gitu juga. Bukan orang Ada yang extrovert tuh juga selalu terbuka, enggak gitu juga. Enggak juga. Enggak juga. Ya penonton silakan dimakan. Mumpung yang jual di sini. Ini kan Penonton Gratis kita ini. yang jumlahnya 1000 ini coba mana tepuk tangannya? Kurang meriah, kurang meriah. kan ya butuh payung. Payung dan sunscreen. Iya. Tapi dari tingkat usia, Tingkat usia itu. tahun kemarin yang banyak di Semarang kan ya, Mahasiswa ya. mahasiswa ini usia kan dewasa juga, muda. ini kan pasti membuat resah orang tua ya. Anaknya pergi kuliah di luar kota, Gitu ya, Pak Dir. kayak gitu. Kira-kira apa sih yang bisa dilakukan orang tua atau masyarakat terkait fenomena yang ada ini? Ya, kalau suicide itu nggak pandang usia sebenarnya Pak Iya. Dir. Jadi mulai dari dia kecil sampai lansia itu memiliki potensi untuk suicide. Malah kadang-kadang lansia itu misdiagnose karena mereka itu anak-anaknya terutama biasa, cuman sakit perut. Dia ngeluhnya kan biasanya tentang fisik ya, sakit perut. Oh biasa, namanya juga udah lansia, udah usia. Jadi dibiarin gitu Pak Dir. Sehingga jadi lewat malah justru karena lansia terutama yang pria itu yang paling banyak berhasil untuk bunuh diri karena mereka seringnya tidak memberikan early warning tadi.
Jadi mereka nggak pernah ngeluh karena cowok ya malu lah itu merasanya seperti itu. Padahal boleh-boleh aja. Mau Namanya juga nulis manusia. di sosial media juga nggak sempat kali. Iya, karena sibuk kerja ya kan gitu. Ini menarik. Saya bayangkan diri saya tuh. Maksudnya gini, kadang apakah kita tuh perlu usia yang terlalu banyak sih? Saya tuh wawancara atau ngobrol dengan beberapa orang yang sudah sepuh gitu, kadang aku sudah lelah, aku tuh udah cukup hidupku gitu loh. Dan artinya dia bahkan merasa bahwa ini kelebihan gitu loh. Nah itu kan sebenarnya kan itu masalah juga sebenarnya. Merasa banyak makan asam garam tadi. Ya, dia merasa sudah cukup sehingga buat apa lagi sih gitu. Nah itu dia kesepian. Gitu. Teman-temannya Sudah ada ndak? sudah nggak ada. Itu misalnya sekarang itu mungkin dari satu-satunya admin grup WA gitu ya. Semua kabeh anggotanya mati kabeh ya. Iya. Tinggal dia adminnya. Tinggal saya sendiri. Kasihan nih. Iya betul. Nyari temen di usia di bawah kan nggak nyambung rasanya gitu ya Pak. Jadi intinya pengelolaan manusia juga penting ya. Iya betul sekali. Mereka punya circle gitu ya. Circle ya istilahnya ya. Circle anak Gen Z. Bukan circle gue loh. Berarti lo nggak masuk loh. Enggak. Purila, berarti sebenarnya nggak ada lebih banyak yang mana gitu ya Iya, kalau di usianya itu. Kalau dari penelitian di Indonesia, memang karena lebih seringnya yang dilakukan ke dewasa muda anak remaja, maka akan lebih di situ. Kenapa? Itu memang masa peralihan ya dari anak menjadi remaja menjadi dewasa itu memang betul-betul harus jadi didampingi. kayak yang disebut sebagai quarter life Iya, crisis gitu ya. betul sekali. Apa kuwi basa Jawane? Berarti itu salah satu Krisis seprapat. itu berarti itu salah satu titik kritis yang semua harus menyadari bahwa itu layak dicermati kan gitu toh. Nah, siapa yang bertanggung jawab? Seharusnya siapa? Kita semua pastinya dengan segala stakeholder yang ada. Tapi kesimpulan umumnya ini juga keluarga juga punya Andil yang besar. andil yang besar. ya, itu kan kesimpulan umum bahwa ikatan di keluarga itu bagian dari early warning atau kebutuhan dasar yang harus dibangun secara sempurna atau mendekati sempurna lah, bahwa keluarga yang harmonis itu menjadi penguatan setiap anggota ini untuk tidak terjebak pada ide. Gen Z menyebutnya Bonding ya. Wah, aku Pagi suaranya agak kencang. oh ya. Ya. Oh, harus kayak Mbak Anggi. Jadi harus pakai toa di dalam. Oh ya, boleh silakan. Misalkan sebenarnya berita ini tuh sebaiknya dibunyikan atau enggak sih? Karena kok kayaknya setelah hari ini booming satu berita bunuh diri, besoknya jadi ada yang bunuh diri lagi. Jadi sebaiknya tuh beritanya tuh di up atau ya sudah dikit aja gitu. Terima kasih. Iya. Pertanyaan siapa yang mau menjawab? Mas siapa mau jawab? Ayo, tersingsut. Ya. Iya. Saya bukan pada ahlinya. Tetapi kan sebenarnya kan maksudnya gini, secara umum kan memang justru terinformasi itu membuat kita bisa memilih sikap yang lebih tepat. Walaupun ini kan seperti contoh beberapa tahun akhir tahun 2000 kan pernah dibuat buku komplit manual bunuh diri itu di Jepang itu. Baik dan benar itu ya itu kan artinya, tapi kemudian itu juga ternyata terbukti setelah beberapa waktu itu pada kasus bunuh diri di Jepang itu kan terbukti bahwa buku itu ada di samping pelaku gitu kan. Nah, tapi kembali ke kita sih, artinya bahwa itu kan buku yang kontroversial ya. Tetapi maksudnya gini, bahwa pada akhirnya ya kita harus, artinya kalau menurut saya justru semua orang harus aware itu kan berangkat dari terinformasi bahwa ada kasus-kasus bunuh diri yang itu menjadi realitas di sekitar kita tuh. Nah, justru itu kita jelaskan ya, kita itu kan sebuah tempat yang sebenarnya dianggap paling harus bertanggung jawab untuk meningkatkan awareness kepada masyarakat, termasuk kenapa kita bikin podcast ini. Jadi meniru atau tidak itu kan masyarakat itu dari sisi saya, versi saya itu kan tergantung dari masyarakat menyikapi ya. Itu sebenarnya nggak dari semua bunuh diri. Dari sisi sebagai survivor atau bagaimana? Iya itu pakai pisau roti. Atau begini mungkin pertanyaannya lebih artinya lebih menjawab, artinya apakah pelaku
itu bisa dikorelasikan dengan bullying gitu. Karena ini juga isu yang lagi tren kan? Dan itu realitas bahwa itu bagian dari faktor kan gitu kan, faktor penyebab ada bullying yang tidak bisa dikelola dengan baik. Nah, melarinya ke bunuh diri. Kira-kira bagaimana? Jadi kalau suicide sendiri itu kan sebetulnya bukan gara-gara sekarang aja. Zaman dulu ya juga udah banyak. Cuma bedanya nggak ada media sosial yang bisa up. Jadi kalau niru namanya induksi ya, orang terinduksi, oh aku kayaknya mending gitu aja deh, gitu kan balik lagi dengan beratnya sakitnya dia sendiri. Jadi gimana caranya kita itu lingkungan sekitar, terutama keluarga itu untuk bisa melihat atau mendeteksi, oh iya, jangan pernah menganggap remeh atau menganggap mudah masalah orang lain atau masalah anaknya. Wah, kamu anak kecil atau apa sih, misalnya seperti itu. Anak itu bagaikan bunga di dalam pot. Potnya itu adalah keluarga. Mau anaknya bagus, bunganya tumbuh baik, potnya juga harus baik dulu gitu. Jadi sehingga gimana anak muda zaman sekarang bagus, tergantung memang sangat besar peran dari orang tua, terutama pola asuh. Begitu sih kurang lebih Pak Dir. Mungkin kalau menandur ki ngunduh ya. Iya, gitu ya. Oh iya, mungkin. Kalau saya mau menanggapi ya, terkait harusnya dibumingkan atau enggak, menurut saya itu tidak menjawab akarnya. Benar kata Brila, mau dibumingkan, mau enggak, kalau akarnya kuat, yaitu ada bonding tadi di keluarga, mereka tuh ya enggak akan kayak tersulut atau terinduksi kata Brila tadi, seperti itu loh. Jadi nggak adil juga kalau kita menyalahkan medsos. Nggak ada medsos, besok tuh akan ada media yang lain. Ya, entah apalah, saya juga nggak tahu ya. Untuk saat ini mungkin medsos, tapi di era berikutnya, di zaman berikutnya pun juga ada media lain. Di era lagi koran. Betul, bisa jadi. Di era sebelumnya mungkin juga bukan medsos ya, mungkin bisa koran, berita RT RW dari toa masjid. Zaman biyen cilik kan SMS, terus pager, Telegram dulu aku Telegram. Pager ya. Nah, itu ada banyak sekali sarana untuk menyampaikan itu semua. Tapi kita seringkali ngelupain akarnya gitu loh. Gimana sih kalau akarnya itu dibenahi aja? Gitu. Bukan berarti orang zaman dulu tuh lebih tangguh daripada zaman sekarang. Cuma nggak ke-up aja. Betul. Gitu. Orang zaman dulu lebih ngampet aja daripada orang zaman sekarang. Gitu Emang harus bijak ya untuk bisa menyikapi kemajuan zaman. Nggak ada sarana. Coba deh, medsos itu ada sejak zaman dahulu. Ya mungkin juga sama. Udah sama aja. Ya dulu kan bentuk kunonya kan kumpul-kumpul gini gibah gitu kan. Gimana? Diminum dulu Bu. Oh iya. Soalnya itu Bu di kasus kedua di hari berikutnya, yang kan hari pertama nih A, terus hari kedua ini ada lagi. Nah di surat wasiatnya itu dia ada menuliskan seperti itu, tidak usah membuktikan berita tentang aku. Jadi kan seolah-olah oh dia itu oke, aku ikutin kamu gitu loh, kayak benar-benar meniru menurutku. Itu bisa multi persepsi. Mungkin dia juga malu kalau dimumingkan nanti. Ya, dia masih mikir malu ya, nanti kalau udah meninggal jangan-jangan nanti bakal ke-up kayak yang sudah bisa jadi. Atau dia pengen juga seperti yang dibilang sama netizen, itu netizennya di situ tuh. Nah, netizen rata-rata kan ya ini kan maha benar, artinya biasanya kan sebagian gitu aja kok ngomong, gitu aja kok bunuh diri. Cemen lah gitu. Padahal yang ngomong belum tentu ya Dok. Mungkin bisa tapi jadi gini ya, juga ngerasain. terkait dengan dibumingkan atau enggak, itu juga bukan kendali dari kita. Itu bukan kendali kita, ya. Ada banyak sekali faktor di luar sana, orang di luar sana, banyak sekali, dan kita nggak bisa kendalikan itu, gitu loh. Jadi mau dibumingkan atau enggak, kita nggak bisa mencegah itu. Bukan mencegah bunuhnya, mencegah buminya. Sabar Bu, sabar. Ini saya panas. Agak paham. Nah, ini suhunya berapa sih kalau sudah mulai ngamuk ya? Nggak apa, kayaknya lapar, boleh dimakan. Boleh. Bayar. Ya, tapi gini Nek, menurut saya ini kan fenomena. Ada fenomena, artinya sebenarnya kan yang harus ditelusur itu kan sebenarnya
faktor apa sih, terus kemudian apa yang bisa kita lakukan ke depan untuk memperbaiki ini, karena memang sebenarnya kan kita itu punya budaya yang ya punya perbedaan budaya, misalnya dikatakan kedekatan misalnya dengan Ukraina itu kalau orang Eropa kan cocok misalnya dengan memperbanyak pelukan, tapi kan kita itu pelukan itu kan bukan hal yang biasa, bahkan di keluarga yang netizen satu lagi udah mulai merapat. Istilahnya kan itu sentuhan fisik yang physical touch, yang mudah, murah, tetapi itu kan bukan kebiasaan kita. Di Eropa mungkin biasa. Nah itu kan apa sih yang mungkin kita bisa sebenarnya kan kuncinya berarti kan kekuatan bonding. Kekuatan kita untuk mengendalikan stresor kan gitu. Nah sebenarnya apa sih yang harus diperbaiki? Mungkin di sekolah, di lingkungan, dan sebenarnya apa sih yang harus diperbaiki? Sebenarnya nggak sesederhana sosialisasi atau gimana ya, gini ya. Kalau menurut saya sebenarnya tuh nggak sesederhana hanya pelukan. Sebenarnya ada cara lain selain pelukan juga ya. Coba deh kalau anak lagi bercerita, ini taruh matanya dilihat, ya sambil melotot. Itu sederhana banget gitu ya. Coba kalau anaknya panggil Bapak gitu, dilihat matanya, dilihat, ditanya, iya kenapa gitu. Tadi aku di sekolah. Oh iya, dinakalan teman di sekolah. Oh iya, kamu sedih ya. Hanya itu saja, itu sebenarnya juga sudah cukup memberi perhatian gitu. Jadi kalau misalnya kita tidak terbiasa dengan sentuhan fisik atau apa, banyak cara kok ke arah sana gitu. Tatapan mata. Betul. Ya, coba kalau kita lagi ngobrol, matanya dilihat ya. Ini kan hangat ya. Ya ampun. Selak keburu panas loh. Udaranya panas. Tahunnya dingin, udaranya panas. Disambi dulu coba nggak apa-apa. Iya. Kayaknya itu juga ya. Iya. Love language orang. Betul gitu. Jadi setiap orang tuh punya love language yang berbeda-beda. Ada yang mungkin dengan berpelukan gitu, atau dengan ada yang mungkin dengan act of service gitu ya. Banyak caranya begitu. Kalau nggak bisa pelukan, kita nggak biasa, ya udah kalau anaknya manggil, HP-nya ditaruh, matanya dilihat. Ya sekarang yang ternyata tergantung yang sangat ketagihan HP ternyata bukan hanya anak. Iya, orang tua juga. Itulah, jadi generasi ini baru sadar aku. Ini ada gap ya tentang generasi itu. Baby boomer ya sukanya nyalahin generasi milenial sama Z tuh, ya kan? HP terus, nggak sadar kalau sebenarnya dia juga sambil pegang HP. Tapi kalau gini Bu, kan didengerin. Enggak, Anda nggak menjawab SMS saya, WA saya soalnya. Didengerin. Jadi nggak pegang HP. Taruh di HP-nya. Dengerin, iya gimana nak? Gini. Udah ceritanya, ya udah. Ditanggepin. Jadi dengan ditanggepin juga. Kadang-kadang mungkin mereka juga nggak butuh advice dari kita, nggak cuma butuh didengerin aja. Cuma butuh didengerin aja. Mah, menyempatkan sedikit. Iya nak. Aku udah tahu maksudmu. Ya wes, gak jadi ngomong. Jadi kata lainnya mungkin kita tidak punya cukup kesabaran untuk mendengarkan anak sampai titik gitu ya. Jadi masih koma sudah kita potong. Itu jahat ya berarti ya. Saya itu baru nyadar. Nggak bilang loh. Ya. Jadi sebelum let's talk berarti let's listen kan gitu ya. Kenapa kok kita dikasih 2 telinga 1 mulut? Dia nggak banyak bicara, banyak mendengar. Ya jadi dengan adanya podcast pada pagi ini kita membahas yaitu bunuh diri. Semoga banyak banget di sini ya Sobat Amino yang menyaksikan podcast kita dan terbuka pikirannya ya. Jadi mungkin kembali lagi untuk mereka yang kalian Sobat Amino yang mempunyai permasalahan, malu untuk diketahui aku harus cerita sama siapa. Di sini kita ada psikiater dan psikolog ya. Pak Dir, tambahin dong, kan biasa kompor. Teman-teman, jadi itu tadi bahwa kami
Rumah Sakit Amino itu memang hadir untuk masyarakat, hadir untuk Anda semua. Maka jangan malu, jangan ragu untuk konsultasi, untuk bicara dengan kita. Jadi pasti ada solusi, pasti ada jawaban. Gitu ya? Betul sekali. Ya, dan sebelum podcast ini ditutup, saya ingin ada quote of the day dari psikiater dan psikolognya. Siapa dulu nih? Bu Rila dulu kayaknya udah siap. Gak mikir udah. Ketiban sampur. Ketiban sampur. Ya, stop bunuh diri. You never walk alone gitu ya. Betul sekali. Stop bunuh diri, kamu berharga. Yes. Saya ngomong sama diri sendiri. Stop bunuh diri. Iya, survivor yang sudah kemudian lelah lagi ya. Netizen maha benar memang. Ya, jadi cukup sampai di sini dulu ya Pak Dir untuk pembahasan bunuh diri. Sebenarnya kita masih pingin banyak banget yang ngobrol dengan dari berbagai segi. Boleh datang nggak nanti? Boleh datang. Ini tayang kapan ya? Iya. Kita kan ada acara di CFD Simpang 5. Iya. Ya kalau penasaran kita ke CFD. Ya. Besok. Besok tanggal 22 Oktober 2023 ada Free di ya? gedung sebelah Depan gedung Pramuka. Jalan Pahlawan. 5. Ya. Gratis. Ada apa aja Bu Rila? Ada Zumba, ada apa lagi? Ada ya Konsultasi. itu ya. Konsultasi. Ada konsultasi gratis. Anda tidak akan terstigma di sana. Anda akan mendapatkan layanan terbaik dari Amino Hospital. Kemudian ada apa lagi? Ada souvenir pastinya. Itu yang paling penting. Konsultasinya nggak cuma konsultasi mental aja loh. Iya. Kayaknya Oh, ada gigi dokter ada. gigi ya. Ada dokter kandungan kayaknya juga ada ya. Ada dokter juga. Nah, ibu hamil yang mau konsultasi datang ke sana bisa. Gitu. Oke. Karena ini di sebelah konser sudah dimulai dan yang nggak memungkinkan lagi untuk balapan ngomong guys, ya kan? Ya. Nah, itu pelataran jiwa ya kan. Ya. Jadi untuk podcast pada hari ini kita cukupkan. Semoga bermanfaat untuk sobat Amino semua. Ya. Amino Kita Hospital gimana? semua undur diri. Amino Podcast. Let's talk.